Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilal Restu Safuji, mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI, program studi Teknik Informatika. Yang saya hormati Bapak Gilang Rian Fernandes MKom selaku dosen pembimbing materi tugas akhir saya. Kemudian yang saya hormati Ibu Niwayan Parwati Septianti STMM MKom selaku dosen pembimbing teknik tugas akhir saya. Di video kali ini saya akan membuat video simulasi simulasi program tugas akhir yang telah saya buat. Adapun judul tugas akhir saya yaitu penerapan metode PICIS dalam perancangan aplikasi inventory berbasis desktop pada toko Karoma Fotokopi. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, langkah awal yang harus kita lakukan untuk masuk ke dalam sistem, untuk menjalankan sistem, yaitu mengaktifkan SAMPP di bagian Apache dan MySQL untuk mengaktifkan database yang kita gunakan. Kemudian yang kedua, kita buka project file yang sudah kita build agar lebih mudah tanpa membuka Netsbin, dan open. Nah, pada halaman kita harus memasukkan username dan password terlebih dahulu. Bilal. Setelah login, kita akan diarahkan ke halaman utama aplikasi atau dashboard. Di dalam dashboard ini terdapat informasi waktu dan tanggal, kemudian petugas atau user yang masuk ke dalam sistem. Di sini terdapat nama saya karena kebetulan yang masuk adalah user saya. Kemudian terdapat juga informasi stok barang, nama barang-barangnya, kemudian ada total item yang ada pada tabel, kemudian total penjualan, kemudian ada total pembelian. Terdapat juga menu bar pada pojok kiri atas, yaitu master, transaksi, laporan, dan keluar untuk keluar dari aplikasi. Pertama yang harus kita lakukan untuk menjalankan proses pada sistem ini adalah memasukkan supplier terlebih dahulu sebagai data acuan dari mana barang itu ada. Misal kode suppliernya kita buat manual agar mudah diingat. Misalnya ST, yaitu namanya Sinar Tanjung. Misalnya nama agen atau suppliernya 081234 kita ngarang. Kemudian alamatnya Jalan Muhammad Kahfi 2 dan kita klik simpan. Selesai. Terdapat juga tombol reset untuk mereset file atau mengosongkan file ini. Data edit untuk mengedit, tombol edit untuk mengedit data supplier yang ada pada tabel. Tinggal kita klik, kemudian kita edit. Untuk selanjutnya kita menuju ke menu master barang. Apabila ada barang baru yang masuk, misalnya lakban hitam 2 in, stoknya di 50, modalnya 8.000, harga jual misalnya 12. Nah, ini supplier. Data supplier ini dihasilkan dari master supplier yang tadi kita inputkan.
Sinar Tanjung. Di sini ada data Sinar Tanjung, kemudian kita simpan dan data berhasil disimpan dan akan masuk ke tabel atau database yang sudah kita siapkan. Sama inventaris, karyawan, semua sama. Saya tidak bisa menjelaskan secara singkat untuk mempersingkat waktu. Kemudian transaksi, ada transaksi penjualan dan pembelian. Transaksi penjualan ini atau barang keluar. Pada form ini kita dapat memilih barang yang akan dibeli oleh pelanggan pada tabel barang sebelah kiri. Misalnya lakban hitam yang tadi kita tambahkan, kemudian jumlahnya 2, kemudian tinggal klik tambah, maka secara otomatis data barang yang dipilih akan masuk ke dalam tabel keranjang. Ini keranjang, dan total harganya akan masuk ke atau tampil di form total. Untuk menambahkan barang kita tinggal pilih lagi, misalnya double tip 1 dan klik tambah lagi. Data tertambah pada tabel keranjang, kemudian totalnya akan berubah. Di sini total 32, misalkan pelanggan bayar 50.000. Kita klik kembalian untuk mengetahui kembalian pelanggan berapa, dan kembaliannya adalah 18.000. Untuk mencetak notanya kita tinggal klik tombol cetak nota, dan akan tampil nota yang sesuai pada form tadi. Nota ini bisa kita simpan atau kita cetak apabila perangkat atau laptop kita sudah terkoneksi dengan printer. Selanjutnya saya akan mensimulasikan menu laporan penjualan. Di menu laporan penjualan ini atau barang keluar, untuk mencetaknya kita harus memilih atau mengatur interval tanggal, dari tanggal berapa tanggal yang barang yang akan dicetak, transaksi tanggal berapa. Misalkan di sini terdapat tanggal 2 sampai 18 Agustus. Coba kita pilih tanggal 3 sampai 14 dan kita cetak, maka hasilnya akan muncul sesuai tanggal yang dipilih, tanggal 3 sampai 14 Agustus. Kemudian terdapat informasi juga tanggal cetaknya, hari, di tempatnya, kemudian admin atau petugas yang mencetak, kemudian waktu dicetaknya sesuai aturan waktu di Indonesia. Pembelian juga sama seperti tadi, kita inputkan dulu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dan untuk stok barangnya, untuk ini berfungsi untuk mengecek stok yang kosong. Jadi tidak perlu ada interval tanggal atau mengatur tanggalnya, tinggal kita cetak untuk melihat stok yang kosong. Sini misalnya stok, misal ada yang 0, maka barang tersebut harus dibeli atau dipesan ke supplier. Mungkin itu saja yang bisa saya simulasikan di dalam program atau tugas akhir ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.